Oke, kakak-kakak ini mau foto dulu kalau bisa dihidupkan sebentar saja untuk awal pembelajaran. Kak Anwar, oke, Kak Margiono, kita siap foto. Kak Eka bisa foto? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kak. Kita mulai ya Kak ya. Di sini nanti kita kebanyakan seperti kemarin Kak, diskusi kelompok. Bentar. Oke. Saya share dulu di grup kelas bentar. Oke, kakak-kakak, saya buka ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabi pun untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, saya mengingatkan kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resend sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, ini kita masih di modul 2.1 yang terakhir, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kita masuk ke pembelajaran 2 kakak-kakak. Kemarin kita di pembelajaran 1 dan 2, kita sudah membahas tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak kakak-kakak. Nanti ini kakak-kakak membuat seperti konsep untuk mengajar kakak-kakak kayak modul ajar sebenarnya. Waktunya nanti 2 JP atau 90 menit. Kita hitung dari sekarang berarti 1,5 jam kemudian itu jam 16.45 Kak. Berarti jam 5 kurang 15 kita usahakan kita selesai ya Kak ya. Oke kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman dan temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi nanti kakak-kakak sambil mengerjakan boleh membuka referensi-referensi, boleh dari buku, dari Google, nanti kakak-kakak bisa menyajikan sebuah tugas gerak. Oke, agenda kita sesi ini adalah kakak-kakak satu, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi. Jadi kakak-kakak nanti berbagi referensi saat mengajar itu bagaimana penyajian tugas gerak masing-masing di sekolah. Yang ketiga, seperti biasa, refleksi seperti umpan balik ya kakak. Oke, review singkat materi pembelajaran 1 dan 2. Sebelum saya balik ke yang 1, kakak-kakak masih ingat nggak pembelajaran kedua kemarin ada 3. Kita dibagi 3 kelompok itu apa aja Kak? Masih ingat nggak Kak? Ada 3. Kemarin kan dibagi 3 kelompok itu membahas apa saja Kak? Dari masing-masing kelompok. Misalnya kelompok 3 Kak Adi kemarin tentang apa Kak? Sebuah isyarat ke asal. Isyarat atau cu. Oh. Kelompok 2 kemarin membahas apa Kak?
Ini kelompok 2 sudah hadir. Konten, oke. Yang kelompok 1 kemarin membahas apa ya? Kelompok 1 siapa ya kemarin ya? Perhatian Kak Asa. Oke, perhatian. Kemarin anggotanya saya kurang hafal ya. Kita coba review singkat saja nih Kak. Kemarin pembelajaran 1 ada berapa aspek Kak? Yang ada gerakan-gerakannya. Ada berapa gerakan Kak? Izin Kak Asa. Kemarin ada interupsi. Kalau boleh untuk pembelajaran yang 9 aspek itu tolong diulang kembali. Oke, Ada nanti beberapa, terutama saya ini kemarin nggak ikut iya. kegiatan, jadi agak bingung dengan apa yang sudah disampaikan. Izin Kak Oke, Asa, terima kakak-kakak. kasih. Jadi kemarin ada 9 aspek ya yang dijawab Kak Adi dan kriteria itu ada 4 kakak-kakak. Ini saya coba untuk kakak-kakak saya contohkan kembali gerakan-gerakannya. Yang pertama, ada yang masih ingat? Kak Anwar, ingat gak yang pertama Kak? Oke, itu tujuan pembelajaran. Gerakannya seperti mengerucut ke depan. Satu tujuan, satu arah ke depan. Jadi seperti ini ya. Gerakannya oke. Seperti ini. Ini tujuan pembelajaran yang pertama. Gerakan kedua masih ingat nggak Kak? Gak apa-apa salah, nanti saya koreksi jadi kita sama-sama. Yang kedua itu keterlibatan aktif siswa. Gerakannya oke. Kak, kemarin Kak Tugino apa Kak Pargiono ya yang ingin belajar kembali tentang gerakan ini Kak? Aku. Oke Kak, kita ulang dari awal ya Kak ya. Jadi yang pertama tadi Kak Anwar jawab seperti ini, tujuan pembelajaran. Ini semua kelas seluruh Indonesia gerakannya sama Kak, karena emang dari modulnya seperti itu. Terus keterlibatan aktif siswa yang kedua, gerakannya seperti memanggil. Terus aktif siswa, kasih jempol 2. Lalu ke pembelajaran berdiferensiasi. Oke, seperti Kak Anwar. Yang mana Kak? Oke, telunjuknya ke atas dua-duanya, gerak naik turun kiri kanan. Selanjutnya itu adalah pemrogresan dan tahapan konten. Jadi pemrogresan itu bertahap ya. Tahapan konten dia naik kontennya. Oke, ini naik ya Kak. Selanjutnya penjelasan dan demonstrasi. Penjelasan itu kan dia nanya. Penjelasan dan demonstrasi itu seperti peregangan. Buka. Nah, seperti peregangan. Lalu apa Kak? Umpan balik. Umpan balik seperti apa Kak? Umpan balik kita kasih, terus kita balik. Dibalikan lagi ke kita. Umpan balik. Lalu komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif. Lalu penilaian dan evaluasi. Penilaian menulis, evaluasi buka lembaran buku. Terakhir apa Kak? Apa itu?
Selamat. Oke, keselamatan. Seperti lambang P3K. Seperti saya P3K. Kotak obat. Oke. Sebenarnya kemarin itu di pembelajaran 1 ada kriteria 4 kalimat yang panjang itu. Ada yang masih ingat nggak, Kak? Ada kriteria kalimatnya ada 4. Oke. Boleh, Kak Tugino. Kita sambil mengingat bersama, nanti kita punya memori yang kuat lah untuk mengingat-ingat itu. Oke. Yang pertama, kriteria 1 berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Gerakannya berpotensi meningkatkan naik ke atas keterampilan motorik siswa. Motorik berarti gerak, lari. Yang kedua, kriteria 2, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Masih ingat nggak, Kak? Kriteria 2, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Ini, Kak. Oh, genggam ya, Kak. Benar, Kak Tugino. Memaksimalkan efektivitas dan waktu pembelajaran. Gerakannya cuma 2, dia nunjuk waktu. Yang ketiga, sesuai dengan level. Sesuai lurus gini ya, Kak ya. Mirip tujuan, tapi dia enggak menyatu. Jadi kita memberikan satu arah. Lurus ke depan, sesuai dengan level pengalaman, dia naik, namanya level ya, meningkat level. Semua buka, semua peserta didik. Yang keempat, kemarin Kak Anwar bisa ini. Masih ingat nggak, Kak? Oke. Berpotensi dan mengintegrasikan di depan dada sini. Tujuan pendidikan. Tujuannya jangan lupa, tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, oke, afektif, dan psikomotor. Psikomotor gerak ya. Jadi kita ulang lagi ya, Kak Anwar. Coba Kak Anwar. Berpotensi dan mengintegrasikan tujuan, mengintegrasikan gini dulu, dan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke. Ingat ya kakak-kakak ya, mudah-mudahan nanti kita ingatkan kembali saat tatap muka hari Senin. Kakak-kakak ini sudah konfirmasi hari Minggu itu, cuman waktunya belum tahu yang hari Minggu. Kita dapat baju, Kak, kalau nggak salah tadi. Jadi baju yang bertuliskan PKG PJOK. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kakak-kakak ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi nanti kakak-kakak ini banyak waktunya hanya untuk diskusi dan presentasi aja, Kak. Nah, ini dia. Kakak-kakak nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan. Nanti saya kirim lagi seperti kemarin Google Docs. Durasinya adalah 40 menit untuk diskusi. Jika sudah selesai nanti akan kembali lagi. Oke.
Langsung saja nanti kakak-kakak, ini saya bagi. Tolong teman-temannya yang belum hadir ini dihubungin Kak ya. Jadi nanti tiap kelompok itu nggak sedikit Kak. Jadi nanti kerjanya kalau cuma 2 orang kasihan berat ya. Oke, ini saya bagi dulu Google Doc-nya. Bentar, disimpan ya Kak ya. Atau boleh dikirim ke grupnya kakak-kakak. Jangan saya tapi Kak yang mengirim. Saya bagikan di sini. Di kolom chat masuk ya Kak ya. Nanti ini semua soalnya sama Kak. Cuman nanti dibagi per kelompok. Jadi lembar kerjanya Kak, kalau kemarin cuman membahas salah satu dari kelompok itu membahas salah satu, nanti tiap kelompok membahas tiga-tiganya dalam bentuk penyajian tugas gerak. Nanti misalnya mau menggunakan materi apa terserah kakak-kakak. Oke, sudah disimpan Kak Google Docs-nya, link di kolom chat. Diulang mas, punya aku belum. Ya, kirim kembali nih Kak. Iya, Bu. Sudah Kak ya, saya bagi kelompoknya secara acak Kak, karena 3 kelompok saya beri waktu tadi 40 menit. Kurang nggak Mbak Kak? 40 menit kurang nggak? Apa mau 45? Oke, di sini sudah saya masukkan. Sebentar. Kak Karyadi hadir ya Kak Karyadi? Ini yang masuk baru 69, berarti 6. Maaf, aku izin sebentar. Iya Kak, yang belum hadir. Ini saya langsung bagikan saja ya Kak, masuk ke roomnya masing-masing. Hadir Kak. Oke, siap. Semangat Kak. Sambil dihubungi teman-temannya Kak, yang belum, nanti biar langsung dimasukkan ke breakout roomnya. Oke, dipersilakan masuk Kak ke kelompoknya. Nanti di sebelah kiri atas ada tulisannya breakout room, breakout 1, 2, 3, nanti sesuai kelompoknya Kak. Oke, kakak-kakak dipersilakan masuk ke dalam grup kelompok.
Oke, Kak Niko, Aji.
Kak Yunita. Oke. Kak Yunita. Ya Kak Asam, maaf baru gabung. Oke, nggak apa-apa. Ini langsung masuk aja Kak ke roomnya. Sudah saya bagi.
Aduh, apa lagi HP ini?
Terlihat ya Kak ya. Oke, sambil menunggu ini kakak-kakak, kayaknya masih ada yang tertinggal di breakout room. Kak Pandu, Kak Yuda nyangkut. Ini yang masuk tapi nggak aktif ini terlihat di sini nggak kembali pasti Kak, karena nggak mencet. Oke, kakak-kakak di sini singkat saja Kak, nanti membacakan hasilnya, terus nanti kita coba untuk menanggapi. Waktunya kita masih ada 15 menit lagi, mungkin dibagi 3, nanti 5 menit saja Kak untuk menyampaikan. Dipersilakan langsung Kak untuk kelompok 1. Dibacakan saja. Kak Anwar ya? Atau Kak siapa tadi? Kak Margiono atau Kak Anwar? Masih off mic Kak, belum dipencet. Mic-nya masih oke. Ya, kami dari kelompok 1 dengan anggota Kak Margi, Kak Jajat, Kak Pandu, Kak Eka, dan saya sendiri. Ini membacakan hasil kerja kami kelompok 1. 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A menetapkan tanda atau prosedur menggunakan aba-aba, contohnya bersedia, siap, ya dalam start jongkok. Kemudian menggunakan fluid, tepuk tangan atau mengangkat tangan juga pun bisa dilakukan. Yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, membariskan siswa dalam satu kelompok supaya fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang keduanya menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau halaman sekolah agar peserta didik nyaman dalam belajar. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini menggunakan nada suara yang bervariasi, misalnya nada agak tinggi dengan tujuan untuk lebih menekankan perintah, suatu perintah yang lebih penting. Kemudian mengatur variasi formasi barisan. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Pastikan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan membuat kesepakatan kelas agar peserta didik dapat meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban. Yang kedua, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, 1, gerak lokomotor. Di sini misalnya lari dan lompat. Urutan pengajaran yang dilakukan, pemanasan, kemudian keterampilan gerak dasar lari dan lompat, kemudian peserta didik melakukan latihan individual, kemudian melakukan permainan kecil dan pendinginan. Yang kedua, gerak non lokomotor, gerak yang gerak melempar dan menangkap bola. Urutan pengajarannya, pemanasan, keterampilan gerak melempar dan menangkap bola, kemudian melakukan latihan individual sama dengan yang di atas, melakukan permainan kecil dan pendinginan. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, 1, gerak lokomotor. Isyaratnya yang digunakan untuk verbalnya, misalnya siap lari. Kemudian visualnya dengan menggunakan alat, misalnya bendera. Kemudian fisiknya dengan gerakan panduan seperti menepuk dari gurunya itu sendiri. Yang kedua, gerak manipulatif. Untuk verbalnya mendribel bola berpasangan. Visualnya mendribel bola ke arah garis. Untuk yang fisiknya dengan gerakan panduan, misalnya bermain lempar tangkap, kucing-kucingan. Demikian ini hasil dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1, ini bagus sekali
karena menurut saya lengkap ya Kak ya. Ada yang mau menanggapi kelompok 2 dan 3? Masing-masing kelompok nanti harus menanggapi seperti kemarin Kak, satu. Tiap kelompok minimal ada satu yang menanggapi. Oke, kelompok 2 atau kelompok 3 ingin coba menanyakan kok berbeda sama punya saya? Itu bagian mana? Apakah kalau sama semua kayaknya nggak mungkin ya, karena saya lihat ini berbeda-beda. Ayo silakan tanggapannya Kak dari kelompok 2 dan 3. Ini seperti refleksi ya Kak. Jadi kita boleh tanggapannya itu pertanyaan, saran boleh, apresiasi seperti pengerjaannya sudah bagus, apresiasi juga boleh, atau yang lainnya Kak boleh. Dipersilakan Kak, ayo. Oke Kak Tugino dari kelompok berapa? 3 kalau nggak salah. Kelompok 3 di... Oh 2, Kak Tugino kelompok 2. Lain terusnya 3 malah. Oh iya, silakan boleh. Ini mohon maaf untuk kelompok 1, saya hanya menanyakan saja. Untuk efisiensi Mbak, apakah yang diterapkan di situ khusus untuk kita semuanya atau kan ada efisiensi waktu? Karena di situ tadi ada materi kita tadi ada sedikit perbedaan bahwa untuk anak usia SD dengan SMP dan SMA ada perbedaan untuk efisiensi. Apakah itu semua yang sampean buat itu untuk secara umum atau mungkin hanya untuk anak SD? Terima kasih. Oke, dipersilakan untuk menanggapi kembali Kak Margiono atau Kak Anwar. Kak Margiono bisa dibantu. Atau yang lainnya Kak Pandu atau Kak Eka atau siapa? Kak Pandu dulu nggak apa yang dari SMA. Kak Pandunya belum kembali nih, masih nyangkut di... Baik, ini dari saya ini. Terima kasih ini pertanyaan dari Pak M. Jadi karena kelas kita ini tadi ada kelas yang dari SD, SMP, SMA. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah secara umum Pak M. Ya emang kok. Ya, itu jawaban sementara itu dulu. Karena ya di SMA juga ada lari, di SMP juga ada lari. Memang untuk evaluasi waktu antara SD, SMP, SMA itu kan berbeda ya. Nah ini kami menyampaikan penjabaran secara umum. Terima kasih. Terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Kak Margiono untuk tanggapannya dan Kak Tugiono untuk pertanyaannya. Gimana kelompok yang lain masih ingin bertanya atau cukup? Kalau tidak ada boleh ditutup Kak Anwar. Cukup kayaknya, bagus. Oke. Kita tutup ya Kak ya. Ya Kak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 paparan presentasi diskusi kelompoknya. Kita beri tepuk tangan dulu kakak-kakak. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan Kak siapa? Oke, di sini Kak Jajat tadi nulis untuk semuanya Pak. Oh iya. Kak Jajat bisa open mic Kak Jajat. Oke, lanjut aja silakan kelompok 2. Kelompok 2 akan dibacakan oleh Kak Aji, Pak. Kak Aji, gimana Kak Aji? Oke Kak, ini baru sampai rumah. Izin membacakan. Kami dari kelompok 2 ingin berbagi referensi inspiratif, yaitu tentang penyajian tugas gerak. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok yang pertama, ada saya sendiri,
Yang kedua ada Kak Adi, yang kedua ada Kak Tugino, yang keempat ada Kak Yuda, dan yang terakhir ada Kak Egi. Oke, yang pertama itu tentang satu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama, yang A, menetapkan tanda atau prosedur verbal atau mengandung 1, 3 atau berteriak, nonverbal atau tepukan, mengangkat tangan, dan memakai peluit. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, dapat menyita perhatian mereka seperti matras, jaring, gawang, kun, bendera, dan lain-lain. Berbagai bola, tali, pemukul, raket, dan peralatan lainnya, misalnya Bapak atau Ibu bisa meminta mereka meletakkan bola di lantai di depan mereka. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Membutuhkan perhatian mereka secara penuh, mereka dapat diminta datang di area yang lebih sempit atau berkumpul mendekat. Harus selalu memposisikan mereka membelakangi matahari. Contoh, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, peserta didik bisa diminta berkumpul di tempat dengan bayangan pepohonan atau bangunan untuk melindungi diri dari pancaran matahari. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, mencoba memberikan ruang kepada peserta didik untuk bertanya jika kurang paham terhadap materi yang disampaikan. 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu tentang passing bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran dilakukan, yang pertama secara perorangan atau satu lempar, satu passing menyentuh dengan kedua tangan disatukan. Yang kedua secara berpasangan atau bersama-sama melakukan passing. Yang kedua itu tentang kasti. Satu bola mencoba untuk dilempar ke atas dan menangkap. Berpasangan, satu melempar, satu menangkap. Satu melempar ke tanah, memantul, dan satu menangkap. 3, isyarat atau cuy atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1, gerakan satu tangan dengan jari menempel di mulut. Isyarat yang bisa digunakan meminta peserta didik untuk diam. Yang kedua, hitungan. Melakukan gerak dengan sebuah hitungan 1 sampai dengan 8. Memberikan instruksi kepada peserta didik untuk berkumpul di suatu tempat. Yang ketiga, peluit. Memberikan instruksi untuk berkumpul atau himbauan sebuah larangan untuk tidak melanggar. Memberikan pemahaman bahwa pembelajaran sudah selesai. Masih ada lagi tidak? Oke, cukup mungkin. Oke. Itu Kak yang bisa saya bacakan. Walaupun saya tidak mengikuti, saya cuma membacakan. Oke, nggak apa-apa Kak. Nanti tetap kalau mau di-download filenya untuk baca-baca boleh Kak. Oke, Oke, itu siap Kak. dari kelompok 2, kelompok 1 atau 3 menanggapi satu saja Kak. Boleh menanggapi untuk kelompok 2 hasil presentasinya. Siapa yang mau menanggapi? Atau menanyakan mungkin sebagai untuk pengalaman juga boleh Kak. Kak Yunita mungkin mau bertanya Kak. Atau Kak Margiono boleh.
Oke, Kak Margiono. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ini. Kayaknya kalau tak perhatikan cukup bagus. Nah ini tadi aku sempat ingin bertanya, ini rupanya ini beda. Kalau tempat saya tadi ada yang penetapan tanda itu yang dengan fisik. Nah rupanya kelompok ini kan nggak ada. Jadi menurut saya udah pas itu karena tidak ada pertanyaan di fisik. Terima kasih. Oke. Di bagian mana, Kak? Yang ini ya, isyarat ya? Iya, yang isyarat. Isyarat itu kan hanya 2 itu. Verbal, non-verbal, dan fisik. Oh Kalau iya. tempat saya tadi kan ada kelompok 1 tadi ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Margiono untuk tanggapannya. Jadi ini sebuah tanggapan saja Kak, bukan pertanyaan. Terima kasih Kak Margiono dan kelompok 2. Ada yang masih mau bertanya atau cukup? Cukup ya. Kita beri tepuk untuk Kak Margiono dan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Dipersilakan Kak. Siapa yang mau membacakan? Ini sudah 45. Yuk. Sama Kak Anggun itu. Kak Anggun. Belum balik kayaknya, Kak. Oke. Nanti dibantu ya, Kak Karyadi. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3 beranggotakan Kak Agus, Kak Karyadi, Kak Anggun, saya sendiri, Yunita, dan Kak Fajarini. Untuk yang pertama mendapatkan perhatian itu kami setelah berdiskusi yang pertama itu menetapkan tanda atau prosedur seperti komunikasi dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik. Yang kedua mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran seperti persiapan yang matang, pengelolaan yang terorganisir. Kemudian yang ketiga memastikan peserta didik mendengar dan melihat dalam artian penerapan strategi pembelajaran dengan daya tarik. Yang terakhir, penggunaan waktu yang efisien dengan metode dan alur yang sesuai dari rancangan pembelajaran. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu keterampilan gerak dasar. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, pemanasan, gerak dasar, seperti jalan, lari, lompat, dan merangkak, kemudian kreasi, presentasi, kemudian diakhiri dengan rubrik penilaian. Yang kedua, dengan keterampilan gerak khusus, penjabarannya kurang lebih sama, hanya pembedanya di terakhir itu untuk kalau yang khusus sudah berfokus untuk prestasi dari setiap cabur. Kemudian yang terakhir, isyarat atau cue pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak dasar lompat, itu setelah kami bahas secara kelompok, ada 4. Yang pertama verbal, kinestetik, visual, dan auditori. Untuk keterampilan gerak khusus, kurang lebih sama kakak-kakak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Mari kakak-kakak kita memberikan umpan balik atau tanggapan ke kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Ini sedikit berbeda nih. Kak siapa nih yang mau menanggapi? Persilakan Kak. Habis ini masih ada 2 soal yang harus diketik di kolom chat seperti biasa. Jadi waktunya agak molor 5 menit mungkin Kak nanti. Ini Animus Leopard ini saya tahu ini. Kak Agustinus Adi kalau mau menanggapi boleh. Baru mau baca. Ya Kak, ini tangan aja lah, sedikit menanggapi saja, tidak memberikan sebuah pertanyaan.
Oke, Kak. Jadi saya rasa semua jawabannya ini menjurusnya ke sana. Semuanya sudah baik. Mungkin tinggal penjabarannya masing-masing dari persepsi kita aja. Mungkin itu saja Kak Asad, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agustinus Adi. Kalau saya yang nanya boleh nggak Kak Yunita? Boleh Kak, tapi aku ditinggal sendirian ini. Yang lain pada Iya. hilang. Tapi masih berani kok. Masih siap-siap ada. masih berani. Kira-kira kakak-kakak yang lain di sini kan agak beda nih, ada kinestetik, auditori. Yang lain kira-kira ini tidak Kak? Sudah tahu belum Kak? Air penuh. Kalau kinestetik gerak ya mungkin atau apa ya. Termasuk saya sebenarnya mau tanya tadi sebenarnya, tapi sudahlah Kak, sama sebenarnya dengan Kak Ad. Yaudah, Kak Yunita boleh dijabarkan sedikit aja kinestetik auditori. Itu apakah atau bentuk isyarat lain atau bagaimana yang kinestetik atau visual sudah terlihat ya? Yang izin menjawab kakak-kakak sekalian, kalau untuk visual kurang lebih sama seperti contohnya demonstrasi gambar atau video. Kalau verbal sendiri itu biasanya dari kata-kata. Kalau kinestetik itu mereka lebih ke sentuhan. Jadi kayak guru memberikan sentuhan lembut untuk mengarahkan posisi tubuh siswa. Biasanya kayak yang kurang benar posisi untuk dalam posisi. Kalau auditori sendiri itu lebih ke suara, Pak. Kayak menggunakan suara tepuk tangan, hitungan, atau bunyi alat musik. Mungkin kalau biasa yang kita kenalkan hanya verbal dan non-verbal, ini kami lebih menjabarkannya lebih spesifik. Oke, terima kasih Kak Yunita. Kakak-kakak itu tadi sedikit penjelasan. Jadi kinestetik itu kalau dari kelompok 1 itu seperti yang fisik sama Kak. Kalau auditori tadi itu seperti menggunakan suara. Jadi masuknya bisa ke verbal, non-verbal juga. Kakak-kakak ini terima kasih untuk kelompok 3 dan yang menanggapi tadi. Kita beri tepuk tangan dulu Kak. Kita langsung lanjut untuk PowerPoint-nya yang selanjutnya. Ini masih ada 2 pertanyaan nanti di kolom chat seperti biasa. Sebentar. Gak apa-apa ya Kak, ini udah lewat 5 menit. Sebentar, ini tadi berburu referensi sudah. Ini sudah. Pesan kunci sedikit saya sampaikan bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikannya menggunakan isyarat atau cue. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi yang dipresentasikan dari tiap kelompok itu adalah cara-cara supaya pembelajaran nanti kakak-kakak efektivitasnya meningkat ya Kak ya. Nah ini Kak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke kakak-kakak, ini sambil menulis jawabannya, apakah ada yang mau menjawab langsung Kak? Oke Kak Tugino, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah ada informasi yang pasti sekarang ada media-media, ada Google dan segala macam, secara otomatis saya sendiri apabila memberikan kepada anak yang betul-betul tidak paham, saya melihat ke Google dan segala macam. Jadi jawaban saya adalah ada sebagai pelengkap kita untuk melengkapi kekurangan yang ada pada kita. Terima kasih. Oke Kak Tugino, kalau dari yang dipresentasikan teman-teman itu, apakah ada yang informasi baru kakak dapatkan dari presentasi tadi Kak?
Yang nomor 3 tadi, yang kelompok 3 yang apa kata-kata yang satu tadi, kinestetik tadi itu, karena pengertian saya kalau verbal dan non verbal termasuk di situ, karena kan ini ada lebih spesifik lagi ya kinestetiknya gitu. Tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan itu, tapi rupanya itu pengertiannya juga sama dengan gerak atau prakteknya itu tadi. Oke. Terima kasih Kak Tugino. Sambil kakak-kakak menjawab ya. Sambil menjawab di kolom chat, saya lanjutkan. Nanti di enter jangan lupa Kak, karena nanti hasilnya kan muncul dia untuk jawaban-jawaban kakak. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Tugino. Pertanyaan selanjutnya, ini sudah ya Kak. Singkat saja, nanti informasi baru yang menarik bagi Anda. Ada atau tidak gitu. Oke, selanjutnya kalau tadi pertanyaannya apakah ada, ya atau tidak saja, yang ini dijelaskan Kak. Informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK, berikan alasannya. Jadi tadi itu yang disajikan ada nggak yang pengen kakak pelajari lagi supaya lebih paham? Alasannya kenapa? Oke, kakak-kakak, yang ini ditulis saja di kolom chat. Setelah ini kita selesai. Semangat, kakak-kakak. Oke, 30 detik lagi. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Oke, saya sambil bacakan. Kakak-kakak jangan lupa di enter ya jawabannya. Di sini ada Kak Egi sangat banyak, Kak Agustinus Adi untuk mendapatkan lebih dalam penyajian tugas gerak verbal ini. Kak Yunita ada tahapan konten, Kak Jajat ada isyarat. Oh iya, cu. Fajar ini ada semua Kak. Ya, Kak Tugino ada sebagai tambahan informasi pemahaman motorik dalam intent menghindari cedera. Oke, keselamatan tadi ya Kak ya. Kak Karyadi ada yaitu variasi dalam pembelajaran terutama fase A. Kak Anwar ada informasi dari kelompok 3 tadi, pengertian kinestetik dan auditori. Oke. Kak Margiona ada meningkatkan kembali keberkaitan dengan pembelajaran kepada murid ke depan lebih menarik dan menyenangkan. Oke, Kak Yunita, karena kita juga sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Untuk sekarang konten tidak terpaku dalam buku. Sekarang banyak video pembelajaran yang jadi lebih banyak referensi untuk pembelajaran. Itu dia Kak. Jadi referensi tidak hanya lewat buku ya Kak ya. Kak Aji ada informasi yang didapat. Yang kedua tadi mendapatkan informasi tentang pembelajaran verbal dan non-verbal. Oke kakak-kakak yang belum enter jangan lupa di enter. Saya lanjutkan. Di sini kakak-kakak akhir sesi kita hari ini kakak-kakak itu diharapkan akan saling belajar, jadi nanti saling berkomunikasi satu sama lain, berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi tadi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya atau memberikan inspirasi untuk kakak-kakak meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak atau pembelajaran ya kakak-kakak.
Oke, kita masuk ke sini. Terima kasih kakak-kakak. Sebelum ditutup, jangan lupa seperti biasa kita foto bersama kakak-kakak. Kita aktifkan dulu. Saya pakai flash biar agak putih. Karena sini gelap. Oke, Kak Anggun, Kak Egi, Kak Agus masih di jalan, Kak Agus. Boleh mengaktifkan kameranya. Foto biasa dulu, Kak Yunita, nggak kelihatan Kak Yunita. 1, 2, 3. Sekarang pakai gaya, Kak. Siapa yang mau memimpin gayanya? Sebentar, saya kirim dulu. Kelas 2. Siapa, Kak, yang punya gaya? Oke. Ayo, disamakan. Mengikuti siapa, Kak? Saya mengikuti aja. Oh, gini. Oke, ikuti. Saya ngikut aja, Kak. Oke, siap. 1, 2. Oke, tunggu. Kak Agus. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak waktunya. Sampai ketemu di tatap muka hari Senin. Nanti hari Minggu itu untuk mengambil baju, tanda tangan untuk mengambil baju. Diusahakan kakak-kakak hadir. Absennya di situ, mudah-mudahan nanti nggak ketinggalan ya, Kak ya. Itu waktunya pakai undangan resmi apa pakai di sini untuk informasi jam? Nanti suratnya itu dari dinas nanti ada, Kak. Kalau jam yang hari Minggunya nanti menyusul, Kak, karena nunggu BGP yang bawa bajunya kayaknya. Baju dapat baju semua kakak-kakak. Sama kalau dapat baju berarti sama kayak saya nanti dapat kayak tumbler, ada tulisannya PKG PJOK juga. Bagus, lumayan. Syukur-syukur nanti dapat tas, Kak. Kalau saya nggak dapat. Mohon jaluk sangu. Bocoran sedikit, Kak. Nanti di akhir tatap muka ada, Kak, nanti. Dari transport sama uang belajarnya ada. Jadi makanya kakak-kakak diusahakan tiap hari itu masuk karena dihitungnya per hari. Kakak-kakak, kalau saya spill sedikit, bentar Kak, saya tutup dulu ya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih direkam.